Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bribka Suyono, masih di channel Suyono Listrik, channel edukasi, motivasi lepas dari anxiety, psikosomatis maupun asam lambung berdasarkan pengalaman yang saya alami. Apa kabar Anda semua? Saya doakan semoga Anda semua sehat jasmani maupun jiwani, dilindungi oleh Allah dimanapun, kapanpun, serta segera lepas dari anxiety, psikosomatis maupun asam lambung. Ya. Ini saya bisa apel berjemur, sekalian saya memberikan sebuah motivasi pada Anda gitu. Bagi Anda yang baru bergabung, silahkan kalau Anda bertanya sensasi apa saja sih yang Bapak rasakan, sudah ada di video saya, judulnya 58 sensasi yang saya rasakan. Dan apabila Anda bertanya sekarang yang Bapak rasakan itu apa, sudah ada di video saya, yaitu sensasi anxiety psikosomatis yang masih saya rasakan. Terus kalau ada bertanya kenapa Bapak kena anxiety psikosomatis padahal Bapak seorang polisi, ya itu karena sudah saya ada di video saya, yaitu kenapa saya terkena anxiety psikosomatis. Ya, dan perlu Anda ketahui, anxiety psikosomatis tidak memandang profesi gitu. Oke, setuju ya? Dan tidak ada salahnya kalau Anda baru menonton video saya ini, silakan subscribe, tekan tombol ada tulisan subscribe yang warna merah itu, klik gitu, dan nyalakan loncengnya. Dan apabila Anda menyukai video saya, silakan tekan tombol like gitu. Oke. Dan apabila Anda belum paham dengan apa yang saya utarakan, Anda boleh bertanya di kolom komen. Oke, begini, solusi sehebat apapun, obat semahal apapun, yang memberikan kita sebuah solusi itu setinggi apapun gelarnya, itu hasilnya akan minimal kalau pikiran Anda itu belum rileks, belum tenang gitu ya. Itu perlu Anda ketahui. Kenapa Pak saya kok lama sekali padahal saya sudah begini. Nah, ini saya kasih tahu dulu ya. Sebenarnya anxiety psikosomatis itu prosesnya itu bertahun-tahun, puluhan tahun, dan puncaknya itu Anda menderita itu anxiety psikosomatis asam lambung gitu ya. Jadi prosesnya aja lama. Anda ingin sembuh dalam waktu 1 minggu, 2 minggu, itu ya sesuatu hal yang ya mustahil. Walaupun begini ya, kalau ini tidak mendahului takdir, itu juga bisa terjadi dengan pertolongan Allah gitu ya, itu ya. Tetapi ini saya berbicara secara fakta begitu, yang bisa ditangkap dengan nalar begitu. Jadi sakitnya ada, prosesnya udah lama, Anda inginnya sembuh dalam waktu yang singkat. Nah, itulah dibutuhkan yang namanya kesabaran gitu ya. Nah, biasakan introspeksi diri ya. Sifat buruk kita itu bisa menyebabkan sakit, baik sakit fisik maupun sakit pikiran ya. Terutama yang di sini adalah yang saya bahas adalah sakit pikiran gitu. Karena apa? Sakit pikiran itu asalnya dari pikiran kita gitu, dan obatnya itu dari pikiran kita sendiri. Untuk bisa mengobati dengan kekuatan pikiran, kita harus yang namanya yaitu pikiran kita harus rileks. Kalau pikiran kita tidak rileks, tiap hari memikirkan sesuatu hal yang tidak perlu Anda pikirkan sebenarnya ya, selalu was-was ya, menanggapi sensasi dengan hal-hal yang negatif, selalu berprasangka pada diri sendiri, menebak sakit Anda sendiri. Nah, itu akan susah untuk pikiran Anda menjadi rileks, itu susah gitu. Makanya di sini ya, menjelang malam sudah otak itu harus istirahat. Nah, pikiran bisa tenang, bisa rileks, itu bisa berasal dari luar dan bisa berasal dari diri kita sendiri. Yang berasal dari luar adalah tontonan kita, terus apa yang kita dengar begitu. Kalau Anda bertanya, Pak, saya itu tiap hari kan bersosialisasi dengan masyarakat misalnya ya, dengan orang-orang, bagaimana saya tidak kemasukan pikiran-pikiran yang negatif Pak, sedangkan omongan orang kadang menyakitkan hati. Terus bagaimana ya, saya tahu itu ya,
Jadi begini, makanya setiap menjelang malam pikiran Anda itu harus rileks, istirahat ya, istirahat. Apa yang tidak perlu Anda pikirkan tidak usah Anda pikirkan. Nah, kalau faktor dari luar adalah omongan dari orang, terus apa yang kita dengar, apa yang kita lihat. Nah, itu adalah faktor yang membuat kita rileks, itu yang dari luar. Tetapi ada juga sebenarnya faktor dari luar itu bisa justru tidak merilekskan kita, justru malah membuat hati kita gelisah, begitu. Nah, itulah diperlukan kalau Anda menjelang malam itu Anda wajib ya, bagi yang muslim Anda wajib sudahlah Anda selalu beristighfar ya, zikir, dan dengarkan lantunan sholawat, muratal Al-Quran. Itu Anda lakukan setiap hari ya, menjelang malam. Kalau pagi Anda kan beraktivitas gitu ya, kalau menjelang malam Anda lakukan itu terus, nanti ya itu akan ada perpindahan energi ya. Anda mungkin belum paham mengenai perpindahan energi. Jadi energi itu bisa berpindah, energi positif saya itu bisa berpindah kepada orang ya, dan energi negatif saya itu juga bisa berpindah pada orang gitu. Jangan salah itu. Jadi kalau Anda melakukan misalnya sering beribadah, sering istighfar, zikir, mendengarkan sholawat, mendengarkan muratal Al-Quran, tapi justru hati Anda malah gelisah. Nah, di situ ada perpindahan energi, bukan jin ini keluar begitu ya. Itu menurut analisa loh ya, gitu ya. Gitu. Karena apa? Anda itu sakit pikiran, bukan kerasukan gitu. Lain halnya dengan kalau kerasukan begitu ya. Jadi itu adalah perpindahan energi. Jadi energi negatif yang ada di diri Anda, aura-aura negatif yang ada di diri Anda itu keluar, mau keluar. Jadi Anda merasakan sesuatu yang tidak enak di badan itu. Nah, gitu. Dan itu butuh waktu yang ya harus sabar, harus Anda lakukan rutin tiap hari, nikmati prosesnya gitu ya. Jangan Anda langsung ingin hasilnya, prosesnya Anda nikmati dulu gitu. Nah, itu jadi dari segi pikiran dulu, yang bisa mengobati anxiety psikosomatis itu adalah pikiran ya. Walaupun kadang dengan minum obat itu bisa rileks, terus bisa tidur ya, itu sebagian orang memang bisa, tetapi sebagian orang ada yang minum obat justru malah gelisah, terus juga tidak ada efeknya tapi kecil. Contohnya kayak saya begitu ya, saya minum obat dulu itu 2 bulan saya minum rutin obat antidepresan, tetapi saya tidak merasakan perubahannya antara minum obat dan tidak minum. Itu apa sih? Nggak ada bedanya begitu. Terus saya karena sudah tahu ilmunya, oh ternyata begini bla 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 bla, akhirnya saya mengelola pikiran saya dulu. Jadi solusi sehebat apapun, kalau pikiran Anda belum rileks ya begitu, Anda merasakan sensasi itu terus. Jadi prosesnya Anda nikmati begitu. Tiap hari Anda begitu terus ya. Dan bagi yang non muslim, karena channel saya ini tidak hanya untuk muslim saja ya. Jadi yang Anda non muslim silahkan mendengarkan misalkan mantra-mantra yang membuat Anda tenang ya. Kalau Hindu itu ada mantra-mantra, Buddha, kalau agama Kristen, Protestan itu ada lantunan-lantunan lagu-lagu rohani. Nah, itu ya, itu yang bisa membuat rileks sebenarnya gitu. Kalau bisa Anda dengarkan pakai headset, suaranya Anda pelankan saja begitu. Atau Anda tiap mau tidur dengarkan meditasi dari saya. Linknya ada di deskripsi, nanti Anda lihat gitu. Nah, gitu. Jadi pikiran Anda harus tenang dulu ya. Sebelum Anda ke lain, pikiran itu harus tenang dulu, rileks, malas berpikir. Suatu hal yang tidak perlu, nggak usah Anda pikirkan gitu ya. Gitu. Mungkin hanya itu saja. Tetap semangat, karena semangat adalah obat gitu. Oke? Salam sehat dari Bribka Suyono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.